Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia dari kelas C pagi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membuat tugas video mata kuliah Sosiologi Linguistik. Dosen pengampunya Ibu Mesterianti Hartanti, Magister Pendidikan. Adapun materi yang saya jelaskan, yang pertama, apa itu sosiolinguistik, yang kedua, manfaat sosiolinguistik, yang ketiga, pandangan sosiolinguistik, yang keempat, hubungan sosiolinguistik, yang kelima, masyarakat bahasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagian pertama, pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada, dengan mempelajari lambang-lambang proses sosial dan segala masalah sosial di dalam masyarakat. Akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat, menurut Cair dan Agustina 2003.2. Selanjutnya, apa itu manfaat sosiolinguistik? Setiap bidang ilmu tertentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis banyak sekali, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu. Selanjutnya, pandangan sosiolinguistik. Yang pertama, pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem, tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri penutur dan nilai-nilai sosiologi budaya yang dipatuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Sosiolinguistik berhubungan dengan pragmatik karena sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa dan penggunaan bahasa dalam hubungan dengan perilaku masyarakat atau variasi bahasa dalam hubungannya dengan konteks sosial masyarakat yang mendukungnya. Berbicara mengenai konteks berkaitan erat dengan ilmu pragmatik. Konteks adalah unsur di luar bahasa dikaji dalam pragmatik. Selanjutnya yang B, perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan. Selanjutnya bagian B, perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan cabang lainnya. Perubahan dan perkembangan bahasa baik secara nasional atau bahasa-bahasa etnik maupun internasional atau bahasa-bahasa ras sulit dihindari. Hal tersebut terjadi sebagai akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur satu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lainnya, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan
karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, bahkan penguasaan iptek. Selanjutnya, nomor 4, hubungan sosiolinguistik. Yang pertama, hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lainnya. Sosiolinguistik dengan Sosiolinguistik dengan linguistik sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik atau ilmu yang mengkaji bahasa sebagai fenomena yang independen dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial apa yang dikaji dalam linguistik. Yang bagian B, hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Sosiolinguistik adalah studi tentang karakteristik bahasa, karakteristik fungsi-fungsi bahasa, dan karakteristik pemakaian bahasa terus-menerus, perinteraksian satu sama lain, dan mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya. Sosial berarti masyarakat, kelompok masyarakat, fenomena masyarakat, dan fungsi-fungsi masyarakat. Linguistik berkaitan dengan bahasa, misalnya fonem, morfem, kalimat, dan hubungan antar unsur-unsur bahasa. Mempelajari seluruh aspek relasi antara bahasa dan masyarakat. Nama lain untuk sosiolinguistik adalah sosiologi bahasa. Selanjutnya, hubungan bahasa dengan bangsa dan geograf. Menelusuri arah perkembangan bahasa dan hubungan antar bahasa, sehingga suatu suku bangsa memiliki corak dan ragam bahasa yang hampir serupa. Antropologi linguistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aneka bahasa yang diucapkan manusia. Objek kajiannya adalah daftar kosakata dan pelukisan ciri-ciri serta tata bahasa dari bahasa lokal masyarakat. Untuk menjelaskan hal itu, dalam artikel ini akan dipaparkan tentang hubungan berbahasa, berpikir, berbudaya, bahasa sebagai unsur kebudayaan. Hampir seluruh bagian dalam kehidupan manusia dilingkupi oleh bahasa, sehingga bahasa adalah bagian yang tidak terpisah dari perkembangan budaya manusia. Selanjutnya, bagian 5, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama. Bloomfield dikutip oleh Nababan 1991.25. Pengertian masyarakat bahasa menurut para ahli sosiolinguistik dianggap terlalu sempit karena setiap orang menguasai dan menggunakan lebih dari satu bahasa, sementara menurut Cordet dikutip oleh Aslindan 2007.28 mengatakan bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang satu sama lain biasa saling mengerti sewaktu mereka berbicara, senada dengan pendapat Friesman, yaitu masyarakat bahasa adalah masyarakat yang semua anggotanya memilih bersama paling tidak satu ragam ujaran dan norma-norma untuk pemakaian yang cocok. Baiklah, dari 5 bagian ini sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.